Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan materi MSDM yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Ketika perusahaan sudah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusianya, misalnya dengan perekrutan, seleksi, wawancara, pelatihan, maka semua kegiatan itu harus diketahui apakah ada hasil yang baik ataukah masih ada perilaku kerja karyawan yang harus diperbaiki. Aktivitas yang digunakan adalah aktivitas penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi perilaku kerja dan hasil kerja karyawan. Penilaian kinerja ini merupakan bagian dari manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah satu pendekatan terintegrasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan, terutama Departemen HRD, untuk menjamin bahwa kinerja karyawan itu bisa mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Di dalam penilaian kinerja, perusahaan perlu untuk menentukan standar kinerja, menilai kinerja, memberikan umpan balik kepada karyawan atas hasil dari penilaian kinerja. Guna umpan balik ini yaitu untuk memotivasi, memperbaiki, dan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa sih kita harus melakukan penilaian kinerja? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Penilaian kerja paling tidak penting untuk tiga hal. Paling tidak penting untuk tiga hal ya teman-teman. Yang pertama, sebagai dasar untuk memberikan kenaikan gaji, insentif, serta keputusan kenaikan jabatan, atau dalam hal manajemen karir, perusahaan bisa memberikan kenaikan gaji bila di mana hasil kerja atau perilaku kerja karyawan itu mencapai standar yang ditentukan oleh perusahaan. Juga kemungkinan dia akan mendapatkan insentif, misalnya berupa komisi, bonus karena hasil kerjanya yang sangat baik melebihi standar yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah dalam penilaian kinerja itu akan sangat penting bagi penentuan promosi atau kenaikan jabatan atau transfer ke departemen yang lain perusahaan. Perusahaan dan para manajer tidak boleh semena-mena sesukanya saja. Misalnya saya suka pada si A, maka si A saya naikkan jabatannya. Saya tidak suka pada si B, misalnya pindah dia ke unit lain. Tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi karyawan. Oleh karena itu, setiap kegiatan promosi atau kenaikan jabatan atau mutasi itu sebaiknya dilakukan berbasis pada hasil penilaian kerja. Yang ketiga adalah dalam menentukan program pelatihan. Mengapa? Karena ketika proses penilaian kinerja
ada hasil nilai yang dikeluarkan. Maka itu menjadi dasar bagi para manajer untuk bisa mengoreksi. Oh, ternyata masih ada yang kurang dari hasil kinerja. Kenapa ya kok kurang? Oh, mungkin karena dia belum punya kemampuan atau keterampilan komunikasi yang cukup kepada konsumen. Kita ikutkan dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan komunikasinya interpersonal dengan konsumen. Dengan cara pelatihan ini memperbaiki kinerja, maka diharapkan untuk di kemudian hari karyawan bisa memiliki perilaku kerja dan hasil kerja yang lebih baik, yang bisa membuatnya memenuhi standar kinerja, bahkan lebih dari yang ditentukan dalam standar perusahaan. Nah, itu guna atau manfaat dari penilaian kinerja. Mohon maaf jika ada